Ya pemirsa, ibadah kurban yang secara rutin dilaksanakan oleh umat Islam pada Hari Raya Idul Adha sejatinya memiliki nilai yang sangat penting karena berkurban merupakan simbol untuk refleksi diri atas keimanan dan ketakwaan seorang umat muslim. Dan untuk memaknai kembali ibadah kurban telah hadir bersama kami di studio Regional Head Rumah Zakat Bapak Arifianto. Ya Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Jadi memaknai kembali ibadah kurban ini Pak, ini kan hanya simbolis sebenarnya ya Pak. Masih relevan Kak sih Pak dengan zaman sekarang begitu? Ya, kalau ditanya tentang masih relevan atau tidak, yang namanya syariah itu akan selalu relevan ke depannya. Ketika kita ingin memaknai kurban itu sendiri, kita harus belajar dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Kita tahu ketika Nabi Ibrahim ingin mempunyai anak, itu beliau butuh waktu 40 tahun untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai seorang anak. Berarti ada esensi kesabaran di sini dari sosok Nabi Ibrahim. Kemudian ketika anaknya lahir, Allah perintahkan anaknya itu untuk disembelih. Berarti ada esensi cinta di sini. Ada sisi cinta yang di mana kita diperintahkan untuk jauh lebih mencintai Allah dibandingkan apa yang kita punya di dunia. Kalau untuk orang yang sudah berkurban ini, Bapak melihatnya sudah ada belum sih di diri masing-masing orang yang telah berkurban ini? Kalau dilihat secara keseluruhan ya, kita masih banyak melihat masyarakat itu yang mereka itu berkurban hanya karena status sosial ya, bisa jadi karena mungkin beliau punya jabatan di satu tempat sampai akhirnya mereka akan merasa kalau saya nggak kurban kok kayaknya gimana kata orang gitu lah. Jadi gitu ya? artinya gimana kata orang, bukan esensi itu sendiri yang ada. Gitu. Mestinya seperti apa Pak? Ya mestinya kita kembalikan lagi tadi bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu harus benar-benar sebagai bentuk rasa cinta kita sama Allah gitu. Rasa cinta kita sama Allah terhadap harta kita, terhadap anak kita, terhadap semua yang ada di dunia yang kita punya gitu. Kalau untuk masyarakat ini gimana Pak? Bagaimana memahami esensi ibadah dari aspek penyempurnaan akhlak pribadinya, juga aspek sosialnya itu seperti apa? Oke. Secara aspek pribadi ya, dari sisi aspek pribadi kita bisa melihat bahwa seorang itu akan benar-benar berkorban kalau kita melihat pengorbanannya dia terlihat di situ gitu. Kita kan suka melihat gini, ada orang kaya yang dia punya penghasilan yang besar gitu kan. Tapi kok kurbannya yang kambing yang harganya cuma 2 juta. Kalau kita mau lihat secara gaya hidupnya dia, mestinya lebih besar lagi ya Pak. Betul, 2 juta itu kayaknya cuma uang jajannya 1 hari bisa jadi kan. Bahkan untuk bisa merawat mobilnya saja itu bisa jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi ketika dia memaknai bahwa kurban itu adalah esensi cintanya dia kepada Allah, berarti dia harus merasakan bahwa apa yang dia kurbankan itu, hewan yang dia kurbankan pada saat itu harganya harus ada efek dari ini. Wah, dana segini sebenarnya bisa buat apa-apa loh, tapi karena cintanya dia sama Allah Subhanahu wa taala, dia bisa korbankan. Gitu. Itu esensi secara pribadi. Nah, sekarang kita lihat nih banyak masyarakat yang punya sifat tamak gitu ya Pak ya, pejabat-pejabat kaitannya. Jadi dia tidak sadar kalau dirinya korupsi gitu. Nah, kalau para koruptor yang kurban, ini gimana nih Pak, Bapak tanggapannya? Ada dua hal nih yang harus kita lihat. Ketika dia korupsi, apakah uang hasil korupsinya yang untuk berkurban atau dia punya penghasilan lain di luar korupsi yang memang dia kurbankan. Kalau seandainya saja dia menggunakan dana dari hasil korupsi untuk berkurban, mungkin secara sosial itu diterima. Kan masyarakat nggak tahu ya. Bahkan panitia pun nggak tahu kalau duitnya itu dari korupsi. Jadi ketika dia sampaikan kurbannya, maka masyarakat akan melihat, masyarakat akan menerima bahwa oh ini kurban dari Bapak Anu gitu. Tapi untuk pahalanya urusan dengan di atas. Tapi kalau untuk urusan dari sisi pahala, kurban ini kan satu syariat ya. Jadi diharapkan semua prosesnya juga harus sesuai dengan syariah.
Kalau seandainya prosesnya aja menodai syariah tadi ya berarti nggak syar'i juga nih kurbannya gitu. Oke. Baik Pak, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita setelah jeda berikut, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita setelah jeda berikut. Ya pemirsa, masih bersama kami di studio bersama Bapak Arief. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi ya Pak. Kalau potensi kurban di Indonesia ini seberapa banyak sih Pak? Potensi yang ada di Indonesia di setiap tahunnya memang selalu bertambah ya. Untuk Kalau tahun ini itu di angka 160.000 hewan kurban yang Dibanding tahun lalu nih meningkat atau menurun? selalu meningkat kalau di Indonesia Mas. Banyak orang makin makmur kali ya? Atau banyak yang udah punya anak lagi gitu. Jadi anaknya juga atau keimanan ketakwanya juga mudah-mudahan ya. Dan juga sama sana. Nah ini kan tadi Bapak bilang berapa angkanya 160.000. 160.000. Ini penyalurannya gimana Pak? Yang Bapak lihat sudah optimal belum sih kan masyarakat miskin di Indonesia kan banyak ya di pelosok-pelosok pulau-pulau itu bisa dapat nggak mereka? Tuh. Baik. Jadi kalau kita lihat yang sekarang ini kan coba kita lihat tadi yang di belakang ya, ketika masyarakat itu mau berkurban mereka mau melihat biar masyarakat yang di sebelahnya melihat kalau dia berkurban gitu loh. Tapi secara suka seperti itu ya, Mbak. Tapi secara esensinya kita harus melihat harus jujur nih. Karena dari 160.000 potensi hewan kurban yang ada ya. Itu sebagian besar dipotong di perkotaan. Sebagian besar dipotong di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa dari sini aja kita sudah bisa menjawab apakah penyalurannya itu bisa merata atau masih ada banyak masyarakat miskin yang belum bisa menerima gitu. Nah, kendalanya apa itu, Pak? Kendalanya karena kalau kita ketika hewan itu bertumpuk di setiap kota tidak butuh waktunya tidak bisa panjang ya. Ketika dia sudah disembelih daging ini juga harus segera mungkin didistribusikan. Dia nggak kalau misalnya 1 hari saja masih kita disimpan bisa busuk atau apa. Kalau di rumah zakat sendiri gimana? Nah, melihat dari fenomena ini kami di rumah zakat coba mengoptimalkan hewan daging-daging tadi untuk kemudian kita olah menjadi kornet. Jadi dikornetkan. Jadi kita kornetkan sehingga berapa lama tuh, Pak? Kalau dikornetkan itu akan tahan sampai 3 tahun ke depan. Jadi harapannya sih di sini ada lumbung pangan juga lah gitu. Dari 160.000 kan banyak luar biasa. Tapi kita coba ambil 1%-nya aja lah dari itu, kemudian kita olah. Yang setelah diolah itu kita bisa coba menschedulekan tentang penyalurannya selama 1 tahun ke depan gitu. Jadi harapannya dengan dioptimalkan daging kurban tadi kita bisa meratakan penyebaran. Ini disalurkan dari mulai Papua gitu atau sampai Sabang atau hanya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kemarin kita baru saja menyalurkan sekitar 30.000 kaleng kornet ke pulau-pulau terluar. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Lokasi yang paling banyak disalurkan ini di mana, Pak? Lokasi-lokasinya kalau di kita itu kan ada beberapa presentasi. Presentasinya itu ada yang kita salurkan di daerah-daerah bencana. Kemudian ada yang kita salurkan di wilayah-wilayah binaan, wilayah binaan kita. Ada yang kita salurkan juga langsung pada hari H-nya. Jadi pada hari H juga kita salurkan. Yang paling banyak sih memang kita coba salurkan ini ke daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dari masyarakat. Bahkan sampai ke Somalia waktu itu juga kita salurkan waktu itu. Pas Somalia ada krisis pangan waktu itu. Jadi kita bawa 1 kontainer ke sana untuk bantu mereka. Baik Pak, semoga kedepannya juga makin optimal ya penyaluran kurban. Juga masyarakat bisa mengimplementasikan kurban ini, ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih telah hadir bersama kami di studio dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut.